Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Levi 96. Terima kasih ya untuk yang sudah mengklik video ini. Oke, di video kali ini saya akan meng-share resolusi tahun 2025 ya teman-teman. Khususnya di resolusi keuangan saya di tahun 2025 ini. Di sini saya sudah mencatat ya untuk resolusi saya di tahun 2025. Alhamdulillah, walaupun saya agak telat ya karena saya bisa share resolusi keuangan saya di 2025 itu pada pertengahan bulan Januari ya seharusnya, dimana saya men-share-nya di awal bulan Januari 2025, tapi saya baru bisa men-share-nya di pertengahan bulan Januari ini. Oke, nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk sesuatu hal yang lebih baik. Oke, untuk resolusi keuangan saya di tahun 2025, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menggunakan uang dengan bijak. Itu poin yang pertama ya. Jadi untuk keuangan saya akan memilah-milah gitu ya teman-teman, mana yang kewajiban dan mana yang keinginan. Jadi saya lebih fokuskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami dulu, baru setelah itu kami akan fokus ke keinginan. Jika sesuatu itu dianggap tidak terlalu penting, maka saya tidak akan membelinya. Untuk self reward ya mungkin bisa lah sekali-sekali ya teman-teman, tapi tidak boleh terlalu sering, nanti jadinya lebih ke impulsif ya. Jadi intinya saya menggunakan uang saya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Sekalipun saya ingin membeli sesuatu yang berupa keinginan, harus bermanfaat ya teman-teman dan berguna untuk saya maupun keluarga saya. Oke, untuk yang poin kedua, di sini ada konsisten menabung dan budgeting. Nah, untuk poin kedua ini, konsisten menabung dan budgeting, saya akan tetap melakukan budgeting bulanan ya teman-teman. Nggak tahu kedepannya apa tetap bulanan atau mungkin bisa berubah ke mingguan. Namun intinya saya akan tetap melakukan budgeting untuk ke depan juga, tetap melakukan budgeting, dan saya akan tetap menabung sesuai dengan income saya ya teman-teman. Berapapun income saya fokuskan untuk tetap menabung, baik nominalnya kecil maupun banyak, tergantung dari income yang saya dan keluarga saya peroleh ya teman-teman. Oke, untuk poin yang ketiga, saya akan mengutamakan mengisi sinking fund untuk kategori kesehatan, investasi, dan dana darurat ya teman-teman. Di sini saya akan fokus ke 3 sinking fund ini ya, karena menurut saya sinking fund ini yang paling utama di antara sinking fund yang lain. Jadi saya harus mengejar saldo di sinking fund ini untuk lebih banyak ya teman-teman, karena inilah sinking fund yang terpenting di 11 kategori sinking fund saya ya teman-teman. Ada 3 poin yang akan saya utamakan untuk mengisinya di tahun 2025 ini ya teman-teman. Oke, untuk resolusi yang keempat, di sini saya akan berusaha untuk menambah passive income. Untuk bisa menabung lebih banyak, maka salah satu cara adalah menambah passive income ya teman-teman. Karena dengan passive income ini kita bisa menambah pundi-pundi rupiah kita ya teman-teman. Dengan passive income kita juga lebih tenang karena tidak mengandalkan satu penghasilan ya teman-teman, satu income. Jadi untuk keuangan kita juga lebih stabil dan aman. Oke, kemudian untuk goals finansial income saya atau tujuan financial freedom saya, di sini ada beberapa, ada 5 poin ya teman-teman. Di sini saya tidak ada target sih untuk tahun berapa saya bisa mewujudkan semua goals finansial yang saya impikan ini, tapi saya akan tetap berusaha dan menabung
serta mengatur keuangan saya dengan tujuan agar goal finansial yang saya impikan ini bisa tercapai. Walaupun saya tidak ada target tahun, entah tahun berapa ya bisa terwujud, intinya saya akan tetap berusaha ya teman-teman. Pertama, saya akan mempunyai kontrakan untuk disewakan. Nah, ini salah satu goals finansial saya ya teman-teman. Saya ingin mempunyai kontrakan yang bisa saya sewakan. Ini impian saya banget dari dulu ya teman-teman. Dari zaman masih pertama kali saya kerja gitu. Ini sangat saya impikan karena menurut saya dengan adanya kontrakan yang bisa kita sewakan ke orang lain itu berupa aset properti juga ya teman-teman. Jadi setiap tahun itu harga tanahnya juga bisa makin naik, terus kita per bulannya juga bisa dapat income gitu dari kontrakan itu ya teman-teman. Tapi saya rencananya mau kontrakan yang di kota teman-teman, pusat kota ya. Jadi lebih enak gitu untuk dicari karena kan kalau di kota itu biasanya lebih banyak membutuhkan ya kontrakan seperti orang yang kerja, kuliah dan sebagainya. Oke, jadi untuk goals finansial pertama saya di sini ada kontrakan untuk disewakan. Kemudian untuk goals finansial yang kedua di sini ada menambah tanah untuk perkebunan. Nah, untuk menambah tanah untuk perkebunan ini saya rencanakan untuk perkebunan yang berupa tanaman besar ya, contohnya seperti sawit, kelapa, atau apa aja deh yang penting dia termasuk ke dalam tumbuhan besar. Tapi saya lebih fokuskan ke kelapa sawit sih, atau enggak ke kelapa biasa gitu. Itu aja dari rencana yang untuk menambah tanah perkebunan. Kemudian untuk goals finansial yang ketiga, saya ingin sekali mempunyai usaha peternakan gitu teman-teman. Peternakan seperti ternak ayam, sapi atau apapun itu, ikan, yang penting kategorinya peternakan ya. Saya pengen banget, udah lama juga ya saya pengen ini, cuman belum ada yang tercapai gitu untuk peternakan. Mungkin saya tetap akan usahakan walaupun nggak tahu ya kapan bakal tercapai. Saya akan tetap menabung juga nantinya kalau sudah ada income yang bisa ditabung untuk peternakan ini ya. Ini impian saya banget ya teman-teman. Nggak apa-apa ya kita bermimpi untuk suatu hal yang memajukan dan mengamankan masa tua kita nanti. Oke, untuk apapun yang kita impikan, yang penting itu bersifat positif ya teman-teman. Lanjut untuk yang goals keempat, saya ingin sekali mempunyai rumah sendiri ya teman-teman. Kebetulan untuk saya sekarang ini dan keluarga saya masih ngontrak ya teman-teman di tempat tinggal saya ini. Nah, ini rumah orang ya yang saya kontrak, jadi saya belum punya rumah dan belum punya tempat tinggal punya sendiri ya. Jadi saya pengen banget mempunyai rumah, cuman belum tahu untuk punya rumah ini kapan bisa saya usahakan, tahun berapa bisa terwujud. Karena saya masih fokuskan ke goals yang lain seperti mempunyai kontrakan atau menambah perkebunan atau peternakan, itu dulu ya yang saya usahakan. Baru kemudian kalau 3 goals ini sudah tercapai, saya akan usahakan untuk mempunyai rumah. Karena menurut saya kalau saya punya kontrakan yang disewakan, mungkin bisa saya tempatin untuk sementara 1 petak aja ya. Sisanya mungkin saya akan sewakan ke orang lain gitu teman-teman. Jadi untuk goals mempunyai rumah ini bukan prioritas, tapi tetap saya akan selalu mengusahakan sebelum saya mempunyai rumah. Untuk yang goals finansial yang terakhir di sini, saya ingin sekali mempunyai mobil sebagai kendaraan karena saya selama ini kan belum punya mobil. Mobil itu pun yang sering saya pakai itu biasanya mobil orang tua ya teman-teman, bukan mobil pribadi. Dan saya pengen punya mobil pribadi keluarga inti saya ya teman-teman, karena selama ini kami masih menggunakan motor ya untuk kemana-mana. Kalaupun pakai mobil itu masih punya orang tua. Nah itulah ya teman-teman untuk goals saya di
finansial keuangan saya dan yang saya akan lakukan di resolusi keuangan 2025 saya. 4 poin ya. Dan beberapa goals finansial yang ingin saya capai di tahun-tahun berikutnya, kapanpun itu. Yang penting ini sudah saya tanamkan di goals finansial keuangan kami. Oke, di sini saya akan menaruh stiker biar lebih cakep aja di resolusi finansial ini, biar lebih enak dilihat ya teman-teman. Setiap rumah tangga itu biasanya mempunyai resolusi keuangan ya. Jika kita ingin keuangan kita lebih baik untuk kedepannya, kita harus mempunyai resolusi dan tujuan finansial kita. Tujuan saya untuk membuat goals finansial agar di masa tua saya dan keluarga saya tidak membebankan orang lain ya. Tidak membebankan saudara, tidak membebankan keluarga yang lain, atau bahkan anak-anak kita nanti. Saya hanya ingin di masa tua saya nanti tidak merepotkan orang lain ya, dan tetap bisa menikmati masa tua dengan rasa aman dan tidak was-was dengan masalah keuangan. Karena kalau kita tua itu kan tidak bisa bekerja lagi ya teman-teman. Kita hanya mungkin bisa mengandalkan dana pensiun atau passive income. Makanya selagi masih belum tua ya umurnya, saya akan usahakan kebahagiaan saya dan suami saya atau keluarga saya di masa tua nanti. Walaupun kita nggak tahu umur kita panjang atau enggak, tapi minimal kita berusaha ya teman-teman untuk tidak merepotkan orang lain di masa tua kita nanti. Oke, sudah berapa menit saya ngoceh. Itu aja untuk resolusi saya, khususnya di resolusi keuangan saya di 2025. Teman-teman semua mempunyai resolusi pastinya di keuangan yang lebih baik. Semoga apapun resolusinya semuanya bisa terwujud. Oke, saya akan mewarnai ya untuk yang resolusi ini. Sini ada 4 resolusi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.